Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat, ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, wallahi. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Mau mendaki gunung tapi merasa masih pemula? Mungkin kamu perlu tahu beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pemula sebelum mendaki gunung. Persiapan pertama sekaligus syarat mutlak untuk naik gunung adalah fisik yang prima. Kamu perlu olahraga rutin dari jauh-jauh hari sebelum melakukan pendakian. Dan sebagai awalannya, mulailah dari gunung yang ramah bagi pemula. Gunung yang dimaksud adalah gunung dengan ketinggian yang tidak terlalu tajam, durasi pendakian yang singkat, serta medan pendakian yang mudah. Kemudian, mempersiapkan perlengkapan penting untuk mendaki gunung seperti tas carrier, sleeping bag, jaket, pakaian ganti, makanan, serta P3K. Persiapan selanjutnya adalah melakukan riset dari gunung yang akan kita daki, seperti rute perjalanan, pendakian, cuaca, dan aturan yang harus kita patuhi di gunung tersebut. Dan yang terakhir adalah jangan mendaki sendirian. Kamu bisa tuh ngajak temenmu atau ikut bareng teman yang sudah berpengalaman. Jika sampai mendekati hari H belum mendapatkan teman, kamu bisa ikut open trip atau menggunakan jasa guide. Simple bukan? Yuk mulai mendaki gunung. Share video ini ya jika dirasa bermanfaat. Kenapa disebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin, gerakan perlawanan orang Islam, punya satu brigade tentara, namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Syazili, bertasawuf. Kalau mau membebaskan Palestina, mesti berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bermazhab paling tidak Hanafi, Maliki, Hambali, dan bertasawuf. Karena orang tasawuf lah yang sudah mati sebelum mati. Mereka sudah ditalkinkan guru mereka, la ilaha illallah. Kau sudah mati sebelum mati. Kehidupanmu hanya hadiah dari Allah. Kau sudah menjual dirimu, nyawamu, hartamu kepada Allah. Barang yang sudah dijual tak bisa dijual dua kali. Hanya pengkhianat yang menjual barang dua kali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan lahir Salahuddin Izzuddin Al-Qassam di masa akan datang. Masalah Palestina tidak akan selesai dengan khutbah Jumat, tak selesai dengan penggalangan dana. Itu hanya usaha ikhtiar kita kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah berpikir berlebihan. Sepotong besi bisa rusak karena karatnya sendiri. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Semakin kita ikhlas dan semakin kita tenang, maka semakin baik pula engkau menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun yang datang, maka ajarilah hatimu untuk menerima keadaan tanpa harus ditanggapi dengan kebencian. Bilang lu gak bisa naik gunung, mustahil karena lu gak kuat naik gunung. Malu lu mah ini. Gas nak, ayo terus. Mantap, bisa yo.
Oke, mantap nak. Yo, jangan kalah sama orang-orang di dunia ini nak. Kamu harus bisa menaklukkan gunung gede nak. Panas meni mentrang, liur kana tarang, panon poete meni asa ngadeketan, sirah enyut-enyutan, dompet eueuh duitan, kermah panas kieu duit tegableg sirah jangar meledak. Garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit, betul? Nah, cabai tidak pernah ribut tapi dia selalu kena tumbuk. Gula hanya diam saja tapi dia selalu kena aduk. Begitulah hidup. Kadang-kadang kita tidak berbuat salah pun ada orang lain yang tidak suka dengan kita. Orang yang paling berani itu adalah orang yang paling cepat meminta maaf. Dan orang yang paling kuat adalah orang yang paling cepat memaafkan. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang paling cepat melupakan lalu mengikhlaskan kesalahan orang lain. Tambang emas, intan permata, tapi entah siapa yang punya. Kerja berat, peras keringat banting tulang, pontang-panting dari berdiri sampai nungging. Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin? Apa harus budidaya kalajengking? Kulihat dan kubaca di sosial media, kalau Anda ingin cepat kaya, wow, hidup yang irit, gak usah mewah-mewah. Kalau beras mahal, tawar. Lagi-lagi tips nanjak di gradien. Ini 20%. Tanjakan itu kaki jingjit, lihat ya. Ayo mulai. Nah, kakinya jingjit guys. Tangan diayun, lihat pandangan, lihat jalur mana yang bisa diinjak. Nafasnya diatur. Kalau saya sih biasanya nafas dari mulut, tarik dari mulut, keluar dari mulut juga. Sesekali saya juga ambil nafas dari hidung, tarik nafas panjang. Latih speed di tanjakan agak cepat, tapi tetap tangan diayun, pandangan lihat ke lintasan. Jadi bergerak lebih cepat di tanjakan. Nanti otot-ototnya juga akan lebih terbiasa. Karena memang untuk awal, kalau langkah kita jingjit seperti ini, ini yang akan lebih terasa, otot betis, hamstring, semuanya akan lebih terasa. Tapi harus dilatih. Jingjit nih. Tangan diayun, pandangan.